Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Fadila Widiati. Di sini akan menjelaskan dari tim Pro mengapa nilai wajar level 3 terlalu subjektif untuk diandalkan dalam laporan keuangan. Lalu anggota kelompok kami ada Rifani Febrianti, lalu ada Fida Saiki Isfahani, yang keempat ada Safina Tunaja, dan yang kelima ada Nuraini. Apakah nilai wajar level 3 terlalu subjektif untuk diandalkan dalam laporan keuangan? Nilai wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian. Nilai wajar level 3 dinilai terlalu subjektif dan memiliki potensi untuk tidak dapat diandalkan dalam laporan keuangan karena didasarkan pada masukan yang tidak dapat diobservasi dan sepenuhnya bergantung pada pertimbangan serta asumsi manajemen, bukan data pasar yang objektif. Meskipun ada pedoman yang ditetapkan dalam standar akuntansi seperti IFRS 13 dan PSAK 68, sifat melekat dari input level 3 membuat penilaian ini rentan terhadap bias dan ketidaksesuaian terhadap nilai aktual, yang akhirnya dapat mempengaruhi ketepatan penyajian dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya, saran aku Santi seperti PSAK 68 atau IFRS sudah memberikan pedoman yang jelas tentang teknik valuasi yang dapat digunakan. Misalnya diskon, diskon cash flow atau option pricing model. Pedoman ini memberi ruang subjektivitas manajemen. Auditor juga berperan penting dalam menilai kewajaran asumsi sehingga potensi manipulasi dapat diminimalkan. Lalu, keterbukaan informasi disclosure menjadi penyeimbang utama. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan asumsi signifikan, metode evaluasi, serta analisis sensitivitas. Dengan transparansi ini, investor maupun analisis dapat menilai sendiri apakah nilai yang disajikan wajar ataupun sehingga keandalan tetap terjaga meskipun berbasis estimasi. Selanjutnya, volatilitas laba yang tidak mencerminkan kinerja ekonomi real. Nilai wajar level 3 sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada asumsi yang mengakibatkan volatilitas laba yang signifikan dari periode ke periode. Fluktuasi ini sering kali hanya merupakan perubahan pandangan manajemen atau penyesuaian model, bukan cermin dari arus kas real atau kinerja operasional entitas. Bagi investor, laba yang berfluktuasi berdasarkan asumsi yang tidak stabil ini meningkatkan ketidakpastian dan mempersulit analisis kinerja dasar perusahaan. Salah satu kritik Salah satu kritik terhadap level 3 adalah sifatnya yang lebih subjektif karena menggunakan asumsi manajemen. Namun, PSAK 113 telah mengantisipasi hal ini dengan mewajibkan prinsip kejujuran, dapat dipercaya, dan kecerdasan dalam penyusunan laporan keuangan syariah. Artinya, sekalipun nilai wajar dihitung berdasarkan estimasi, manajemen tidak boleh melakukan manipulasi karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, risiko manipulasi dapat ditekan melalui penerapan etika dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, meskipun nilai wajar level 3 memiliki potensi subjektivitas, PSAK 113 menyediakan kerangka mitigasi risiko yang kuat melalui prinsip syariah, transparansi, pengungkapan, kehati-hatian, dan pengawasan auditor. Hal ini menjadikan level 3 tetap dapat diandalkan karena selain mengikuti standar akuntansi, juga tunduk pada nilai moral dan etika syariah. Jadi, manipulasi bukanlah alasan untuk menolak level 3, melainkan alasan untuk memperkuat pengendalian dan transparansi dalam penggunaannya. Argumen selanjutnya adalah jika kita menolak penggunaan nilai wajar level 3, sebenarnya apa alternatif yang kita miliki? Pertama, menggunakan biaya historis akan membuat informasi menjadi tidak relevan, terutama untuk aset yang telah dimiliki bertahun-tahun dan nilai ekonomisnya telah berubah signifikan. Yang kedua, jika kita tidak mencatat sama sekali akan menghilangkan informasi penting dari neraca dan membuat laporan keuangan menjadi tidak lengkap. Ketiga, menunggu hingga ada pasar aktif untuk aset tersebut jelas tidak praktis, terutama untuk aset-aset yang memang bersifat unik atau khusus yang mungkin tidak akan pernah memiliki pasar aktif. Selanjutnya, bayangkan jika sebuah perusahaan farmasi memiliki hak paten atas teknologi revolusioner yang mereka kembangkan dengan biaya riset sebesar 10 miliar. Namun nilai ekonomis dari paten tersebut jauh lebih tinggi, mungkin mencapai ratusan miliar rupiah berdasarkan proyeksi penjualan produk di masa depan. Dalam situasi seperti ini, apakah lebih baik kita mencatat aset tersebut sebesar 10 miliar yang jelas sudah tidak relevan atau menggunakan nilai wajar level 3 dengan metode
DCF yang transparan dan terungkap lengkap. Ini membawa kita pada prinsip fundamental akuntansi tentang trade-off antara relevansi dan reliabilitas. Kedua karakteristik kualitatif ini sama-sama diperlukan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, bukan memilih salah satu dan mengorbankan yang lain. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.